Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pada hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudara, tema minggu pada hari ini, Gembala yang Baik. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk mengikuti ibadah keluarga dimanapun saudara berada. Gembala baik bersulinan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air besar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang bening, kuasa damai jelang bening. Saudara-saudara, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Sebelum kita membacakan kitab suci, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon hikmat-Mu
senantiasa dicurahkan bagi setiap kami. Dan kami dimampukan untuk membaca, untuk mengerti nas kitab suci yang hendak kami baca pada saat ini. Jamah hati dan pikiran kami. Kami sungguh-sungguh merindukan sapaan-Mu. Dan di dalam mendengarkan sabda-Mu, kami senantiasa juga boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Sang Firman yang hidup itu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama hingga ke-10. Yohanes pasal 10 ayat pertama hingga 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian saudara-saudara pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita semua yang sudah mendengarkan firman Allah, memelihara serta melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2008 yang lampau, ada sebuah lagu yang hits yang dipopulerkan oleh grup band The Massive yang berjudul Jangan Menyerah. Lirik dan nada lagu itu kurang lebih seperti ini. Syukuri apa yang ada, karena hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Saudara-saudara, lirik lagu ini masih relevan di dalam situasi yang kita alami saat ini. Firman Allah mengajari kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Mengajari kita untuk selalu melakukan yang terbaik dalam menjalani hidup ini. Tidak mudah menyerah. Tidak mudah putus asa. Pertanyaan pentingnya adalah, mengapa jangan menyerah?
Dalam nas kitab suci yang kita baca pada hari ini, Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik bagi domba-dombaku." Ada 3 kali Tuhan Yesus mengulang kalimat, "Aku adalah gembala yang baik bagi domba-dombaku." Ayat yang ke-7, itu yang pertama. 11 dan 14. Dan yang menarik saudara-saudara, di sela-sela pengulangan kata "aku adalah gembala yang baik", Tuhan Yesus menyebutkan dirinya di dalam istilah yang lain. Aku adalah pintu. Barang siapa melalui aku, ia akan selamat. Ayat yang ke-9. Apa maknanya? Tuhan Yesus mengulang kalimat ini, "Aku adalah gembala yang baik." Paling tidak ada 2 yang saya catat. Makna dari ucapan Tuhan Yesus yang diulang-ulang ini. Yang pertama, Yesus memberikan penegasan, jaminan kepastian keselamatan kepada umatnya secara holistik. Artinya menyeluruh. Yesus sanggup mencukupkan kebutuhan jasmanimu karena ia adalah gembala yang baik. Amin. Yesus sanggup menyelamatkan rohanimu karena ia adalah pintu keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan lantang Tuhan Yesus menyampaikan lawan kata dari gembala yang baik itu adalah gembala upahan. Dan yang kedua dia sampaikan apa tadi? Ini adalah penegasan bahwa satu-satunya gembala yang baik yang tidak pernah dibandingi dan disandingi itu adalah hanya Yesus. Dalam bacaan ini sangat tersirat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus secara lantang di hadapan para pendengar pada saat itu. Dia mengumpamakan dan membandingkan gembala yang baik dengan gembala upahan itu. Apa bedanya? Tunggu saudara. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Cara budidaya ternak di Israel dan di Indonesia itu berbeda. Di dalam ilmu peternakan kita mendengarkan 2 istilah. Budidaya ternak domba secara intensif dan ekstensif. Di Indonesia kebanyakan orang kalau membudidayakan ternak domba itu dilakukan secara intensif. Artinya apa saudara? Domba itu tetap diberi pakan di dalam kandang. Tidak perlu keluar kandang. Lalu sang gembala itulah yang pergi ke ladang mencari rumput. Kalau istilah di desa, mencari rumput itu ngarit gitu ya. Lalu rumput itu dipikul, dibawa pulang, lalu ditaruh di kandang. Dan domba-domba itu makan dengan lahap tanpa bersusah payah untuk keluar kandang dan mencari rumput. Intensif. Jadi domba yang tetap berada di dalam kandang, yang intensif itu kerjanya setiap hari makan, tidur, bangun, makan lagi, tidur lagi. Gitu ya. Sama dalam situasi yang seperti yang kita alami pada saat ini. Stay at home. Hashtag di rumah saja. Gitu ya. Kita ingin makan, tinggal calling Grab dan Gojek. Makanan datang. Kerjanya apa saudaraku? Makan, tidur. Bangun, tidur lagi. Stay at home. Ini intensif. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Belum lama ini saya dijabri oleh seorang jemaat. Dan dia bertanya seperti ini. Pak Medar, sampai kapan gereja kita bisa mengadakan ibadah di gereja? Di gedung gereja maksudnya. Lalu saya menjawab,
Emangnya Bapak Ibu tidak mengadakan ibadah keluarga selama ini di rumah? Bukan begitu Pak Medar. Kami mengikuti ibadah keluarga di rumah melalui YouTube yang sudah dipersiapkan oleh majelis jemaat. Tetapi ada yang kurang. Lalu saya menyahutnya, apa yang kurang? Apa khotbahnya kurang panjang? Doa syafaatnya kurang lama? Atau lagunya kurang banyak? Oh, bukan begitu Pak Medar. Yang kurang yang kami maksudkan adalah bila kami terus-menerus berada di rumah dan tidak pernah hadir di gereja seperti dulu lagi untuk beribadah bersama. Kami tidak pernah merasakan lepasnya rasa rindu dan kangen untuk beribadah di hadapan altar gereja, di altar rumah Tuhan. Kami memiliki rasa kangen berjumpa dengan sesama seperti dulu lagi. Saudara-saudara, setelah saya mengakhiri percakapan itu, saya merenung secara pribadi. Yuk bersyukur masih memiliki jemaat yang memiliki rasa kangen terhadap rumah Tuhan. Tidak salah saudaraku kalau kita memiliki rasa kangen dan kerinduan untuk bisa beribadah bersama di gedung gereja. Ada ayatnya itu dan itu sangat alkitabiah. Lebih baik 1 hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang hakikat persekutuan itu tidak hanya berbicara aku dengan Tuhan, tetapi kita dengan Tuhan, aku dengan Tuhan dan aku dengan sesama. Itulah hakikat persekutuan. Jadi saya bisa memahami bila ada jemaat yang memiliki ungkapan perasaan seperti itu. Ini yang pertama, saudaraku. Lalu yang kedua, di dalam kehidupan umat Israel ketika mereka membudidayakan ternak domba, mereka melakukannya secara ekstensif. Artinya pemberian pakan ternak itu tidak dilakukan di kandang. Lalu yang dilakukan adalah mereka membawa keluar domba-domba itu dari kandangnya, kemudian menggiringnya ke padang rumput. Bagaimana caranya gembala mengeluarkan domba-dombanya yang begitu banyak itu keluar kandang? Saudara, yang dilakukannya adalah ia memanggil nama domba-domba itu satu persatu. Dan setiap domba yang mendengarkan suara gembalanya, mereka segera keluar dan mengikuti arahan gembalanya. Dan itu yang terus-menerus dilakukan setiap hari oleh gembala yang baik itu. Apa artinya? Gembala yang baik memiliki ikatan emosional dengan dombanya. Inilah yang membedakan gembala yang baik dengan gembala upahan. Gembala upahan belum tentu bisa menghafal domba-dombanya. Tidak memiliki ikatan emosional dengan dombanya. Sehingga masa bodoh terhadap perkembangan dan pertumbuhan, kesehatan termasuk kebutuhan domba-dombanya. Tuhan Yesus, gembala yang baik bagi kita. Ia memelihara kehidupan kita secara holistik, secara menyeluruh. Ia peduli terhadap kebutuhan jasmanimu. Ia juga peduli terhadap keselamatan rohanimu. Karena dia adalah gembala yang baik bagi kita dan juga pintu keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menarik lainnya, ketika sang gembala yang baik itu menuntun domba-dombanya ke padang rumput, ia selalu berjalan di depan domba-dombanya. Dan domba-domba itu berada di belakang dan mengikuti jejak-jejak gembalanya. Termasuk ketika domba itu harus menyeberangi sungai, ketika mereka menyeberangi lembah, jalan yang ekstrim, maka yang pertama kali turun ke sungai itu, yang pertama kali mengalami jalan yang ekstrim itu adalah gembala. Setelah gembala turun dan mengamati bahwasannya jalan ini layak dilewati oleh domba-dombanya, baru kemudian ia memanggil domba-domba itu dan domba-domba itu mengikuti arahannya. Termasuk juga di dalam hal ketika menghadapi binatang buas yang segera menerkam domba-dombanya.
Gembala yang baik itu tidak pernah melarikan diri. Ia selalu melindungi dan memastikan keselamatan domba-dombanya. Berbeda dengan gembala upahan. Gembala upahan itu ketika ia menggiring domba-dombanya ke padang rumput, ia selalu memilih berada di barisan belakang. Sehingga ketika domba itu harus menyeberangi sungai, yang pertama turun ke sungai itu adalah domba. Karena dipaksa dari belakang oleh gembala upahan itu. Berada di belakang sama artinya sebenarnya sebuah strategi yang mudah melarikan diri ketika bahaya itu mengancam. Dan itulah yang dimiliki oleh sang gembala upahan itu. Tuhan Yesus selalu berada di depan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam bacaan pada hari ini orang-orang percaya itu disebut sebagai domba. Pertanyaan penting sebenarnya, kenapa kok kita ini orang-orang percaya kepada Tuhan digambarkan seperti domba? Saudara, konon kabarnya domba itu dinilai sebagai ternak yang sangat lemah, mudah tersesat, dan begitu gampang diterkam oleh binatang buas. Coba kita kaitkan dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Kita harus jujur, saudara. Bukankah banyak juga anak-anak Tuhan yang begitu mudah tersesat dengan rupa-rupa pengajaran dunia di zaman sekarang ini? Bukan juga kita harus mengakui bahwasanya kita juga tidak pernah mampu untuk menyelamatkan diri sendiri dari ancaman maut itu. Sama seperti domba, tidak pernah mampu menyelamatkan dirinya dari terkaman binatang buas itu karena ketidaklincahannya. Sama dengan kita juga, tidak pernah mampu menyelamatkan diri sendiri dari penghukuman dosa. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ia rela berkorban demi keselamatan kita. Bagaimana caranya? Ia rela mati. Harus melewati jalan salib. Ia harus melewati kematian dan maut itu. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa, saudara? Demi keselamatanku. Demi keselamatan. Ia lakukan itu karena dia bertanggung jawab. Karena dia adalah gembala yang baik bagi kita. Yang memastikan keselamatan kita. Saudara-saudara, pertanyaan penting yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Bagaimana caranya supaya kita domba-domba Allah ini tidak mudah tersesat. Saudara, di musim pandemi ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang bias dari kitab suci. Kalau Bapak Ibu suka berselancar di dunia maya, di YouTube, bermunculanlah pengajaran-pengajaran yang bias dari Alkitab. Saya sebutkan contohnya. Ini adalah pengajaran yang sangat keliru ketika seseorang mengatakan rajin berbahasa roh. Karena dengan rajin berbahasa roh membuat imunitas kita tumbuh. Jelas pengajaran seperti ini bias dari Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu kepada setiap kita. Dan berbagai pengajaran-pengajaran lainnya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita tidak mudah tersesat. Pertama, milikilah kepekaan dengan suara Tuhan. Miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Firman Allah, Alkitab yang sudah dianugerahkan kepada kita. Hendaklah itu juga menjadi tolok ukur dan standar tertinggi di dalam menguji sebuah kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetap setialah di dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin pada saat ini kita sedang mengalami satu pergumulan. Dampak pandemi COVID-19 ini mengguncang dengan cepat aspek seluruh kehidupan. Aspek sosial, keamanan, ekonomi. Yesus adalah gembala yang baik. Ia tahu apa yang engkau rasakan pada saat ini. Mungkin masalah keuanganmu lagi goncang dan tidak stabil seperti sedia kala. Yesus tahu apa yang menjadi keluh kesahmu. Bersabarlah, engkau sedang berada di tengah jalan. Ia sedang menggiring engkau di air yang tenang untuk menyejukkan jiwamu.
Ia sedang menuntun engkau di padang rumput hijau itu. Sebelum engkau melangkah 1, 2, 3. Tuhan sudah 10 kali melangkah dan ia terus berada di depanmu. Karena itu saudaraku, mari kita mengikuti terus arahan Sang Gembala Agung itu. Yang sudah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Ia tidak pernah membiarkan aku dan engkau bergumul sendirian. Ia selalu turut berperkara di dalam setiap perkara-perkara yang engkau hadapi. Mari kita bersama-sama peka mendengar suara gembala yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan bangsa kami yang sedang berjuang pada saat ini untuk memutus rantai wabah virus corona. Dan biarlah setiap kami unsur bangsa ini memiliki kesadaran yang tinggi dalam mengikuti juga himbauan-himbauan pemerintah untuk membatasi diri sejenak di dalam kerumunan-kerumunan orang banyak. Dan kami juga berdoa untuk genap para pemimpin kami, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau menetapkan mereka menjadi wakil-wakil Allah untuk menyelamatkan dan mensejahterakan bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segenap tenaga medis, rumah sakit, klinik-klinik dimanapun berada. Engkau senantiasa berkarya melalui lembaga ini, sehingga melalui rumah sakit yang ada, juga banyak para pasien, mereka yang mengalami penderitaan, boleh merasakan pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang berbaring sakit, entah itu di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan senantiasa melawat dan memulihkan keberadaan mereka. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di GKI Wonosobo, baik di induk maupun di bajem-bajem. Engkau mengenali pergumulan jemaat-Mu di dalam situasi yang sedang terjadi pada saat ini. Ya Tuhan, Engkau senantiasa mendengarkan setiap seruan doa mereka. Mereka yang bergumul di dalam keluarga, di dalam masalah keuangan, di dalam masalah bisnis, pekerjaan yang sedang mereka hadapi pada saat ini. Engkau senantiasa menggenapi janji dan jaminan-Mu bahwasanya Engkau gembala yang baik bagi setiap domba-domba-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Engkau selalu hadir dan turut berperkara di dalam setiap perkara kami umat-Mu. Terima kasih atas segala kasih sayang-Mu. Terima kasih atas segala pengorbanan-Mu. Terima kasih atas segala keselamatan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Bapa yang kekal, yang sudah mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian minggu ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.